Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anakku tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19 ini. Anak-anak, setelah kalian tadi belajar di mata pelajaran pendidikan agama Islam, sekarang kita akan kembali belajar di mata pelajaran baca tulis Al-Quran, yaitu pada bab yang ketiga tentang menulis dan menyalin ayat dan surah Al-Quran. Karena tentang menulis dan menyalin ayat surah Al-Quran, maka dalam kegiatan pembelajaran ini nanti anak-anak insya Allah dapat menulis mungkin per kata, mungkin per kalimat, atau bahkan per ayat, yaitu huruf-huruf hijaiyah yang isinya tentunya, kemudian menyalin ayat-ayat dalam surah Al-Quran. Tapi pertama-tama mari ikuti penjelasan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Menulis ayat Al-Quran. Dalam menuliskan huruf Al-Quran perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, perubahan bentuk awal, tengah, dan akhir. Karena berbagai macam huruf hijaiyah nanti akan berbeda dengan huruf aslinya. Jika nanti huruf shin misalkan memiliki perut di bawah, ketika huruf shin nanti berada di awal dan di tengah, bentuknya akan berubah dan tidak memiliki perut, karena perutnya digunakan untuk menyambung dengan huruf yang ada di depannya. Dan nanti dengan huruf hijaiyah yang lain juga tentunya. Lalu yang kedua, tulisan dari arah kanan ke kiri. Yang ketiga, ada huruf yang tidak dirangkai kecuali jika posisinya di akhir kata. Huruf-huruf tersebut adalah alif, dal, zal, ro, za, waw. Perhatikan contoh di bawah ini. Jadi, ketika nanti kalian menemui keenam huruf ini atau salah satu dari 6 huruf ini, perhatikanlah huruf-huruf ini yang tidak bisa disambung dengan huruf yang ada di depannya. Perhatikan contoh. Ikuti setelah Pak Bagus. Mari kita baca dengan cara menirukan setelah Pak Bagus membaca. Amana, amana, amana. Apakah kalian melihat huruf alif pada kata amana? Ini dia huruf alifnya. Huruf alif ini terletak pada awal kata. Dan coba kalian perhatikan apakah huruf alif ini bersambung dengan huruf mim? Tentu tidak. Nah, inilah yang Pak Bagus maksud. Huruf alif ini termasuk dari salah satu ke 6 huruf yang tidak bisa disambung. Dan tidak bisa disambungnya dengan huruf yang ada di depannya. Ini huruf alif, di depannya alif ada mim. Alif tidak bisa bersambung dengan mim. Contoh yang kedua. Sa'ala, sa'ala, sa'ala. Apakah kalian melihat di mana huruf alif pada kata sa'ala? Benar, huruf alifnya berada pada tengah, yaitu di sini. Dan jika kalian perhatikan lagi, huruf alif ini tidak bisa bersambung dengan huruf yang ada di depannya, yaitu huruf lam. Tapi Pak, kenapa huruf sin ini bisa bersambung dengan alif? Tentu saja anak-anak, karena huruf sin ini adalah bukan termasuk dari salah satu huruf yang tidak bisa disambung. Tolong dihafalkan ya, semua huruf hijaiyah itu bisa disambung dengan huruf yang ada di depannya, kecuali alif, dal, zal, ro, za, waw. Dan alif tidak bisa bersambung dengan huruf yang ada di depannya, yaitu huruf lam. Tetapi huruf sin, karena bukan termasuk dari ke-6 huruf yang tidak bisa disambung ini, maka huruf sin ini bisa bersambung dengan alif. Contoh yang selanjutnya. Ikuti setelah Pak Bagus. Masa, masa, masa. Apakah kalian melihat di manakah letak huruf alif?
Benar, huruf alif ini terletak pada akhir kata. Jika anak-anak perhatikan, huruf alif ini terletak pada akhir kata. Nah, tidak ada huruf setelah huruf alif. Maka huruf alif ini tidak bersambung dengan huruf yang ada di depannya. Namun, di sini huruf alif, namun di sini huruf sin bersambung dengan huruf alif. Mengapa demikian? Karena huruf sin ini tidak termasuk dari salah satu huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung. Apakah anak-anak mengerti? Nah, jika masih belum, Pak Bagus akan berikan contoh dengan cara menggarisbawahi. Perhatikan, saya garis bawahi huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung ya. Tadi ada alif, dal, zal, ro, za, dan waw. Ini alif, ini alif, ini alif. Dan huruf alif ini tidak bisa bersambung dengan huruf yang ada di depannya. Contoh yang kedua, huruf zal. Ini zal, ini juga zal. Selanjutnya, ini za, ini juga za, ini juga za. Ini dal, ini dal, ini zal. Ini ro, ini ro, ini juga ro. Yang ini dal, mohon maaf, bukan ini Pak yang Pak Bagus maksud. Ini waw, ini waw, ini juga waw. Jika anak-anak perhatikan, huruf yang Pak Bagus berikan tanda garis bawah merupakan huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf yang ada di depannya, yaitu huruf alif, dal, zal, ro, za, waw. Kecuali keenam huruf ini, semua huruf hijaiyah bisa bersambung dengan huruf yang ada di depannya. Sekarang mari perhatikan cara penulisannya. Di sini terdapat contoh huruf mim, sin, lam, dan mim. Jika dibaca berbunyi muslimu. Mari tirukan setelah Pak Bagus anak-anak. Muslimu, muslimu. Jika disambung akan berbentuk seperti ini. Seolah-olah jika disambung maka akan berbentuk seperti ini. Jika anak-anak perhatikan, huruf mim yang bentuk aslinya memiliki ekor di bawah, ketika disambung ekornya sudah tidak ada, tetapi digunakan untuk menyambungkan dengan huruf yang ada di depannya, yaitu huruf sin. Dan jika anak-anak perhatikan kembali, huruf sin yang bentuk aslinya memiliki perut di bawah seperti ini, ketika disambung dan berada di tengah-tengah, maka perutnya hilang karena digunakan untuk menyambungkan diri dan disambung dengan huruf yang ada di depannya, yaitu huruf lam. Dan huruf lam juga memiliki bentuk asli seperti ini, seperti kail pancing anak-anak ya. Tetapi jika ditulis dan letaknya ada di tengah, maka kail pancingnya hilang, berganti dengan menyambungkan diri dan bersambung dengan huruf mim. Nah, karena huruf mim ini terletak di akhir, maka bentuknya ditulis kembali dan memiliki ekor seperti bentuk asli. Dan jika disambung akan berubah seperti ini. Muslimu, muslimu. Contoh yang kedua. Ada huruf kaf, nun, ta, mim. Jika dibaca kuntum, kuntum, kuntum.
Huruf kaf jika disambung dan terletak di awal maka berubah. Yang aslinya berbentuk seperti ini dan ada hamzah di tengahnya. Karena disambung dan terletak di awal kata, maka bentuknya berubah seperti ini. Dan hamzahnya hilang. Karena nanti ekornya akan digunakan untuk menyambungkan diri dengan huruf nun. Huruf nun juga sama. Yang tadinya memiliki perut menjuntai ke bawah dengan titik yang ada di atas, perut yang menjuntai itu hilang dan hanya berganti isyarat penyambungan diri yang menyambungkan dengan huruf ta. Tetapi titiknya tetap ditulis untuk menunjukkan bahwa huruf ini adalah huruf nun. Huruf ta juga demikian, sama dengan huruf nun. Tidak memiliki perut lagi, tetapi untuk menunjukkan diri tersambung dengan huruf yang ada di depannya, yaitu mim. Karena huruf mim ini terletak pada akhir, maka bentuknya kembali lagi seperti awalnya. Dan jika tertulis tersambung, maka akan berbentuk seperti ini. Kuntum. Sama anak-anak ya, berbunyi kuntum. Tetapi seperti yang ditunjukkan oleh penulis di awal tadi, jika huruf hijaiyah disambung maka akan berubah di bentuk awal, tengah, dan akhirnya. Semoga dari penjelasan ini anak-anak mendapatkan kejelasan ya. Jika ada yang belum paham atau belum mengerti, boleh silahkan bertanya kepada Pak Bagus atau kepada orang tua atau kepada guru ngajinya. Sekarang mari kita pindah pada halaman ke-31. Pada halaman ke-31 ini anak-anak terdapat aktivitas 1, yaitu salinlah dengan huruf Al-Quran bersambung. Di sebelah kanan terdapat kotak yang telah disediakan untuk menulis jawabannya. Sedangkan di sebelah kiri terdapat bunyi satu ayat atau sebagian ayat dari surah Al-Quran yang acak. Cara mengerjakannya adalah anak-anak bisa melihat Al-Quran di mushaf atau melihat Al-Quran di aplikasi Al-Quran yang tersedia di HP Android. Atau jika belum download, anak-anak bisa mendownloadnya di Play Store. Ketik saja Al-Quran digital, maka kalian akan melihat hasil pencarian yang banyak. Anak-anak bisa pilih salah satu. Pak Bagus akan berikan contoh cara mengerjakannya. Bismillah. Nomor 1 berbunyi hablum mim masadin. Jika anak-anak perhatikan, hablum mim masad ini termasuk Al-Quran surah apa? Yaitu surah Al-Lahab. Ayat berapa ya Al-Lahab yang berbunyi hablum mim masad? Ayat yang kelima. Bagaimana tulisannya, Pak? Anak-anak bisa buka di mushaf Al-Quran atau di aplikasi Al-Quran yang ada di HP Android kalian. Jika sudah mengetahui Al-Lahab ayat kelima, anak-anak tinggal menuliskan saja seperti ini. Saya berikan contohnya. Pak Bagus dekatkan kameranya. Hablum. Kemudian selanjutnya mim tulisan Arabnya seperti ini. Hablum mim masad. Cara mengerjakannya seperti itu anak-anak ya. Nah, di sini Pak Bagus akan memberikan ini termasuk surah apa, ayat berapa. Nanti akan memudahkan kalian dalam mengerjakan tugas ini. Bismillah. Nomor 2, yukadzibu biddin adalah surah Al-Ma'un ayat ke-1. Nomor 3,
Innaha alaihim muqsadah. Maaf, nomor 3. Innaha alaihim muqsadah, yaitu surah Al-Humazah ayat yang ke-8. Nomor keempat, Ainal Yaqin, yaitu surah At-Takatsur ayat yang ke-7. Yang kelima, nomor kelima, Lirabbihi lakanud. Ini adalah surah Al-Adiyat ayat yang ke-6. Nah, anak-anak bisa lihat surah Al-Ma'un ayat 1 yang berbunyi yukadzibu biddin di mushaf Al-Quran atau di aplikasi Quran digital di HP Android kalian. Tugas ini dikumpulkan di WA pribadi kepada Pak Bagus dan batas pengumpulannya adalah jam 9 malam. Terima kasih, hanya sampai 5 saja ya. Semangat anak-anak. Jika ada pertanyaan, mohon wapri ke Pak Bagus saja langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.